dunia yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh tahu atas nama siapa dan usianya berapa? Saya Ibu Ari, usianya 32 tahun, dokter. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu hari ini? Begini dokter, saya mengeluhkan ada nyeri di payudara kiri saya. Itu kira-kira nyerinya sudah berapa lama Bu? Terus nyerinya apakah berlangsung terus menerus? Kalau nyerinya mungkin sekitar 1 minggu yang lalu, dokter. Terus untuk nyerinya itu hilang timbul. Jadi kadang saya merasa nyeri, kadang tidak juga. Kemudian apakah ada cairan yang keluar dari kulit payudara ibu, dan juga apakah ibu ada konsumsi obat-obatan di sebelumnya? Tidak ada cairan yang keluar, tidak ada konsumsi obat juga, dokter. Baik Bu. Kemudian untuk riwayat menstruasi ibu apakah teratur, dan kapan terakhir ibu menstruasi Bu? Kalau menstruasi saya kebetulan riwayatnya tidak teratur dari beberapa tahun yang lalu. Terus untuk riwayat menstruasi itu sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu, dokter. Baik Bu. Kemudian dari keluarga ibu apakah pernah mengalami riwayat yang sama juga Bu? Tidak ada. Baik Bu, dari keluhan ibu tadi disini izin untuk melakukan pemeriksaan payudara, di mana pemeriksaannya akan terasa sedikit tidak nyaman. Mungkin karena saya akan minta ibu untuk membuka baju, dan saya akan melakukan inspeksi, yaitu untuk memperhatikan apakah terdapat abnormalitas atau tidak, dan juga saya akan melakukan palpasi, yaitu berupa penekanan pada daerah payudara ibu, sehingga ibu akan merasa sedikit nyeri Bu. Namun ibu tenang saja, karena untuk ruangannya ini terjaga privasinya, dan akan ada perawat perempuan yang akan mendampingi saya selama pemeriksaan nanti. Apakah ibu bersedia Bu? Bersedia. Baik Bu, boleh menuju ke pemeriksaan dan membuka baju ibu. Sembari saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Bu. Baik, di sini saya akan melakukan cuci tangan langkah menggunakan hand. Kemudian di sini saya akan mengambil handscoon dan akan menggunakan handscoon. Baik, di sini saya sudah menggunakan handscoon dan saya akan menuju ruangan pasien yang sudah tertutup tirai untuk menjaga dari privasi pasien. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu, di mana di sini saya sudah memastikan pasien membuka bajunya dan sudah terlihat dari atas perut hingga ke atas, dan di sini pasien sudah dalam posisi duduk. Kemudian di sini saya akan melakukan inspeksi dengan pasien mengangkat tangannya hingga di belakang kepala. Baik ibu boleh mengangkat tangan ibu di belakang kepala seperti ini Bu ya. Baik, terima kasih ibu. Dan di sini saya akan memperhatikan dari pergerakan kedua payudara pasien apakah bersama atau tidak. Kemudian saya akan melihat dari bentuk dan juga ukuran dari payudara pasien apakah normal, simetris maupun asimetris. Dan di sini semuanya dalam batas normal. Selanjutnya saya juga akan melihat dari permukaan payudara pasien apakah dari kulitnya terdapat tarikan atau retraksi, kemudian apakah terdapat benjolan ataupun edem, apakah terdapat perubahan warna seperti kemerahan, kemudian apakah terdapat ulkus, dan juga apakah terdapat adanya retraksi pada puting dan tanda-tanda keganasan. Di sini saya lihat dari sisi yang sehat terlebih dahulu ke sisi yang sakit baru keduanya. Baik, di sini semuanya dalam batas normal. Baik, pemeriksaan selanjutnya saya akan meminta pasien untuk meletakkan tangannya di pinggul pasien. Baik ibu boleh meletakkan tangan ibu di pinggul ibu seperti berkaca pinggang seperti ini Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi yang sama seperti tadi, di mana saya akan melihat dari pergerakan kedua payudara, kemudian dari bentuk dan juga ukurannya, apakah simetris atau asimetris. Kemudian saya juga akan melihat permukaan dari payudara pasien seperti tadi. Baik, di sini semuanya dalam batas normal, dan saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu palpasi. Baik ibu, untuk pemeriksaan berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Ibu boleh berbaring di meja pemeriksaan Bu ya. Baik ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi Bu. Kemudian di sini saya akan menaruh bantal pada bahu pasien dari sisi payudara yang akan diperiksa. Dan di sini saya sudah berdiri di sisi kanan pasien, dan saya akan memeriksa dari payudara kanan pasien terlebih dahulu. Saya akan menaruh bantal di belakang bahu kanan pasien. Baik ibu, permisi sebentar Bu, saya izin meletakkan bantalnya. Baik, kemudian saya akan minta pasien untuk mengangkat tangan kanannya. Baik ibu, boleh diangkat tangan kanannya ke belakang kepala seperti ini Bu. Baik, terima kasih ibu. Kemudian di sini saya akan melakukan palpasi dengan menggunakan 3 jari saya, yaitu jari 2, 3, dan 4, atau jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis saya. Kemudian saya akan melakukan pergerakan secara konsentris terlebih dahulu. Saya akan dengan perlahan untuk menilai apakah terdapat benjolan ataupun abnormalitas massa lainnya. Baik ibu, boleh dikatakan apa bila ibu merasa nyeri Bu? Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dengan gerakan melingkar. Baik Bu, boleh dikatakan nyeri apabila ibu merasa nyeri Bu ya.
Kemudian saya akan melakukan gerakan palpasi ketiga, yaitu gerakannya paralel. Baik, di sini tidak ditemukan abnormalitas dan semuanya dalam batas normal. Dan apabila ditemukan adanya nodul atau benjolan, di sini akan dijelaskan dari lokasinya, kemudian dari bentuknya, mobilitas, kemudian ukurannya, dan juga batasnya apakah tegas atau tidak tegas, kemudian juga permukaan, dan serta apakah rasa nyeri atau tidak. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan di sisi yang satunya. Di sini saya akan pemeriksaan di sisi yang kiri. Baik ibu, saya izin meletakkan bantal di bahu kiri ibu, ya. Ya, ibu boleh mengangkat tangan kiri ibu seperti tangan kanan tadi di belakang kepala. Baik, terima kasih ibu. Dan saya izin melakukan penekanan begini atau palpasi pada payudara kiri ibu. Dan di sini saya akan melakukan gerakan palpasi konsentrik. Baik, apabila terasa nyeri, boleh tolong dikatakan nyeri ibu, ya. Di sini saya akan melakukan palpasi dari gerakan melihat. Dan saya akan melakukan palpasi dengan gerakan paralel. Dimana saat saya melakukan palpasi ini, saya pastikan untuk jari yang melakukan palpasi itu tidak menyentuh dari areola pasien. Dari pemeriksaan palpasi satunya itu semua dalam batas normal, tidak ada benjolan maupun keluhan rasa nyeri. Kemudian apabila pasien mengeluhkan adanya nipple discharge spontan, kita lakukan pemeriksaan nipple discharge, di mana kita lakukan penekanan menggunakan jari telunjuk di area sekitar puting pasien. Baik, ini sebagai lakukan dengan gerakan sirkuler dan melihat apakah terdapat cairan yang keluar dari nipple pasien. Dan apabila terdapat cairan yang keluar, kita perhatikan dari warna dan juga banyaknya cairan yang keluar tersebut. Kemudian jika terdapat cairan, selanjutnya harus dihapuskan dengan tisu. Baik ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Ibu boleh memakai baju ibu kembali dan menunggu di kursi kanan begini, sembari saya akan cuci tangan kembali. Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, dari inspeksi dan juga palpasi, saya tidak menemukan adanya abnormalitas, semuanya dalam batas normal, Bu. Jadi kemungkinan keluhan nyeri yang ibu rasakan itu akibat dari nyeri menstruasi yang akan ibu alami nanti. Sehingga di sini saya akan meresepkan perda nyeri, Bu. Kemudian apabila ibu merasakan nyeri nantinya atau nyerinya terus berlanjut, ibu bisa kembali ke sini untuk pemeriksaan kembali. Apakah dari ibu ada pertanyaan? Tidak ada, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu. Semoga sehat selalu, ya. Silakan.